Itu tadi sesar YKS. Sekali musik diputar bisa membuat banyak orang ikut bergoyang. Sama seperti sesar YKS, sesar yang satu ini jika bergetar juga bisa membuat ribuan bahkan jutaan orang ikut bergoyang. Bahkan bukan hanya orang tetapi juga rumah, gedung, sekolah, bahkan juga membelah jalanan. Sesar tersebut dikenal sebagai Great Sumatran Fault. Sesar atau patahan merupakan sebuah kondisi di mana terdapat sebuah bidang geologi yang mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Deformasi tersebut menyebabkan suatu bidang geologi menjadi patah. Patahan tersebut biasanya diakibatkan oleh proses tektonik lempeng seperti gerakan konvergen ataupun gerakan transform dari dua lempeng tektonik yang berbeda. Sesar atau patahan umumnya terjadi pada batuan yang memiliki elastisitas rendah atau dengan kata lain bersifat kaku. Pergerakan lempeng tektonik pada lapisan litosfer menyebabkan batuan di atasnya mendapat tekanan. Karena bidang geologi atau batuan di atasnya bersifat kaku, maka energi dari tekanan tektonik akan terus tertahan. Hingga pada suatu titik, batuan tersebut sudah tidak mampu lagi menahan energi dari tekanan tektonik pada batuan tersebut. Hingga pada akhirnya terjadi patahan pada bidang geologi tersebut, sebagai mekanisme untuk melepaskan energi yang sangat besar akibat tekanan di bawahnya. Secara umum, jenis sesar ada 3, yaitu normal fault, reverse fault, dan strike slip fault. Walaupun sebenarnya ada satu lagi yaitu oblique fault, tapi kita kesampingkan saja dulu. Normal fault dicirikan dengan adanya bidang yang turun atau patah ke bawah. Sementara reverse fault kebalikannya, yaitu terdapat sebuah bidang yang naik. Normal fault dan reverse fault sering ditemukan dalam satu kawasan yang bersamaan. Bidang yang turun disebut sebagai graben, sementara bagian yang naik disebut sebagai horst. Salah satu contoh dari sesar ini adalah sesar opak yang menyebabkan gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam. Untuk strike slip fault merupakan tipe patahan yang bergeser secara mendatar. Sesar tipe ini layaknya kita berkendara di sebuah jalan raya yang memiliki 2 jalur, di mana kendaraan saling berpapasan saja. Strike slip fault kadang juga terbentuk akibat gerakan transform dari 2 lempeng tektonik. Salah satu contoh dampak dari strike slip fault adalah gempa dan likuifaksi Palu Donggala pada tahun 2018 silam, yang diakibatkan oleh bergesernya sesar Palu Koro yang melewati kota Palu dan Donggala. Dan tipe sesar inilah yang membelah Pulau Sumatera secara keseluruhan. Jika kalian pernah membuka Google Earth atau Google Maps dengan mode satelit, coba perhatikan wilayah Pulau Sumatera. Berbesar ke arah ujung Pulau Sumatera di kota Banda Aceh, lalu geser terus ke arah tenggara. Kalian akan melihat sebuah lembah sempit yang memanjang dari arah barat laut di kota Banda Aceh, memanjang ke tenggara sampai di ujung di Teluk Semangka di Provinsi Lampung. Kalian tahu artinya apa? Ya, benar sekali. Itu adalah jalur dari Great Sumatran Fault atau sesar besar Sumatera. Great Sumatran Fault, ada juga yang menyebutnya sebagai sesar Semangko, adalah patahan yang membelah Pulau Sumatera dari ujung Banda Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Sesar ini mengarah dari barat laut ke tenggara mengikuti arah bentuk Pulau Sumatera. Sesar besar Sumatera merupakan patahan terpanjang di Pulau Sumatera dan juga sesar terpanjang di Indonesia. Panjang jalur sesar besar Sumatera mencapai kurang lebih 1.900 km. Untuk orang Sumatera, gimana pendapatnya? Punya sesar terpanjang di Indonesia? Bangga atau malah takut? Tulis di kolom komentar. Sesar besar Sumatera, kita sebut saja dengan SBS, merupakan tipe strike slip fault atau sesar geser mendatar. Bagian barat dari bidang sesar bergerak ke arah barat laut, sementara bagian timur dari bidang sesar bergerak ke arah tenggara. SBS terbentuk akibat proses tabrakan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia menabrak lempeng Eurasia yang berada di barat laut Sumatera atau di pesisir barat Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Pergerakan lempeng yang bersifat konvergen menyebabkan terbentuknya zona subduksi di bawah Pulau Sumatera, di mana lempeng Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia yang berada di Sumatera dengan kecepatan sekitar 60 mm per tahun.
Lempeng Indo-Australia yang menabrak lempeng Eurasia di Sumatera memiliki pergerakan yang bersifat oblik atau menyerong, dengan sudut sekitar 25 derajat relatif terhadap lempeng Eurasia atau Pulau Sumatera. Hal inilah yang menyebabkan SBS termasuk sesar mendatar, karena kompresinya tidak tegak lurus. Menurut McCaffrey, pergeseran mendatar sesar besar Sumatera sebesar 6-38 mm per tahun. Namun, berdasarkan penelitian terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2017, pergeseran sesar besar Sumatera rata-rata sebesar 15-16 mm per tahun. Menurut Katili, sesar besar Sumatera mulai terbentuk pada pertengahan Miosen atau sekitar 13 juta tahun yang lalu. Selain membentuk lembah-lembah sempit yang memanjang dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung, dampak dari patahan tersebut juga membentuk jajaran dataran tinggi yang membentang di bagian barat Pulau Sumatera, yang sering disebut sebagai Bukit Barisan. Selain itu, di sepanjang jalur sesar tersebut juga muncul jajaran gunung api seperti Gunung Kerinci dan Gunung Marapi, yang merupakan bagian dari Sunda Volcanic Arc atau busur gunung api Sunda. Di sepanjang bidang sesar besar Sumatera juga muncul danau-danau yang cukup besar. Salah satunya adalah Danau Singkarak yang terbentuk akibat proses tektonik. Yang lebih menariknya lagi, terdapat pula danau yang terbentuk akibat kombinasi dua proses, yaitu proses vulkanik dan proses tektonik. Contohnya Danau Ranau yang memiliki luas sebesar 125,9 km persegi. Namun tenang saja, menurut beberapa penelitian, aktivitas kegunung apian di sepanjang jalur SBS tidak terpengaruh oleh aktivitas sesar tersebut. Kalau kalian ingin melihat secara jelas bentukan hasil sesar besar Sumatera, kalian bisa pergi ke Ngarai Sianok di kota Bukit Tinggi. Kalian akan melihat jajaran tebing vertikal yang mengapit sebuah jalur lembah. Bentuk lahan tersebut merupakan hasil dari proses penyesaran dari jalur SBS yang berusia relatif muda. Apakah sesar ini masih aktif dan bisa menyebabkan gempa bumi? Oh, tentu saja. Masa panjang doang nggak bisa bikin gempa bumi? Yang benar aja. Rugi dong. Sebagai sesar yang bergerak mendatar, deformasi pada SBS juga sangat rawan mengakibatkan gempa bumi yang bersifat destruktif. Karisieh membagi sesar besar Sumatera menjadi 19 segmen besar, dimulai dari ujung Provinsi Aceh yaitu segmen Seulimeum. Susah amat penyebutannya. Kemudian segmen Aceh, Bate, Tripa, Renun, Toru, Angkola, Barumun, Sumpur, Sianok, Sumani, Suliti, Siulak, Dikit, Ketuan, Musi, Mana, Kumering, dan segmen Semangko. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu segmen Sunda, namun lokasinya di bawah laut di Selat Sunda, atau di sebelah barat Gunung Anak Krakatau. Salah satu tujuan pembuatan segmen dari SBS adalah untuk mempermudah analisis karakteristik deformasi pada sesar tersebut, selain karakter gempa tentunya. Beberapa gempa hebat yang tercatat akibat proses deformasi sesar besar Sumatera antara lain: yang pertama, gempa Sumatera pada tahun 1933 yang memiliki kekuatan magnitudo 7,5. Gempa ini terjadi pada segmen Kumering, dengan episentrumnya berada di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Dampak gempa ini sangat dahsyat, getarannya mencapai Bengkulu dan Sumatera Selatan. Korban jiwa tercatat sebanyak 76 orang. Walaupun sebenarnya tidak diketahui secara pasti berapa korban jiwa pada peristiwa tersebut. Yang kedua, ada gempa bumi Alahan Panjang tahun 1943 yang memiliki kekuatan magnitudo gempa sebesar 7,6. Seperti namanya, epicentrum gempa ini berada di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, atau di antara segmen Sumani dan Suliti. Gempa ini menyebabkan setidaknya hampir 2.000 rumah rusak berat. Selanjutnya, gempa bumi terbesar yang pernah tercatat di sepanjang jalur sesar besar Sumatera terjadi pada tahun 1892. Gempa ini memiliki kekuatan magnitudo sebesar 7,7. Epicentrum gempa ini berada pada segmen Angkola, atau lebih spesifiknya berada di Lembah Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara. Sayangnya tidak ada catatan yang lebih detail mengenai gempa tersebut. Di abad ke-21, sesar besar Sumatera juga masih menunjukkan gejala-gejala deformasi. Bahkan di tahun 2007 dan 2022, menyebabkan gempa yang cukup hebat, bahkan memakan puluhan korban jiwa. Pada tanggal 6 Maret 2007, terjadi gempa di selatan kota Bukit Tinggi. Terjadi 2 kali gempa besar dengan kekuatan magnitudo sebesar 6,4 dan 6,3. Gempa ini menyebabkan 52 orang kehilangan nyawa, dan lebih dari 460 orang mengalami luka serius. Gempa ini juga menyebabkan berbagai kerusakan, di mana lebih dari 10.000 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat, 148 sekolah rusak ringan hingga berat, serta kerusakan bangunan yang lainnya. Sampai 2 hari pasca gempa besar tersebut, masih terjadi gempa susulan yang sangat banyak, mencapai 226 kali dan 45 kali, dengan kekuatan 3,3 sampai 4,2 skala Richter. Selanjutnya, pada 25 Februari tahun 2022, pukul 08.39 WIB, terjadi gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Gempa ini memiliki kekuatan magnitudo sebesar 6,1 yang terjadi pada kedalaman 10 km dan tergolong gempa kerak dangkal. Menurut BMKG, gempa bumi ini terjadi pada segmen SBS yang belum terpetakan, yaitu segmen Talamau. Gempa ini mengakibatkan 27 orang tewas dan setidaknya 457 orang luka-luka. 14 korban tewas berasal dari Kabupaten Pasaman, sedangkan 13 lainnya berasal dari Kabupaten Pasaman Barat. Yang mengerikan dari gempa Pasaman Barat yang terjadi pada tahun 2022 adalah rangkaian bencana yang dipicu gempa tersebut. Gempa tersebut mengakibatkan longsor di lereng Gunung Talamau di Nagari Malampah. Material longsor memicu banjir bandang yang mengakibatkan 6 orang tertimbun. Longsor juga terjadi di jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota dengan tinggi 6 meter dan lebar 30 meter. Lalu, apakah sesar besar Sumatera dapat menyebabkan gempa megatrus? Jawabannya tidak. Sesar besar Sumatera tidak dapat memicu gempa megatrus. Karena yang bisa memicu gempa megatrus adalah tabrakan lempeng, sehingga zona megatrus berada pada zona penunjam antara 2 lempeng tektonik. Di Sumatera, zona megatrus berada di Samudra Hindia yang berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai dan Nias. Walaupun SBS tidak bisa menyebabkan gempa megatrus yang memicu tsunami besar, tetapi berdasarkan catatan historis, kekuatan magnitudo gempa bumi di sepanjang jalur SBS yang mencapai 6-7, bahkan 7,7, tidak boleh dianggap sepele dan sangat perlu diwaspadai. Bukan hanya karena faktor kekuatan guncangan gempa yang dahsyat, tetapi juga rangkaian efek dari gempa seperti tanah longsor dan banjir bandang seperti yang terjadi pada gempa Pasaman tahun 2022 silam. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @idoxklese4298. Min mau tanya, dapur magma Danau Toba atau Gunung Toba apakah masih aktif? Saya pernah lihat di beberapa berita katanya masih aktif. Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit. Begini, di selatan Danau Toba itu ada fenomena fumarola solfatara atau belerang dan air panas yang disebut Helatoba Taruntung di Tapanuli Utara. Nah, pertanyaannya, apakah Helatoba itu masih bagian dari Gunung Toba atau bukan bagian dari Gunung Toba? Pertanyaannya itu. Kalau misalkan itu bagian dari Gunung Toba, berarti Gunung Toba masih aktif karena masih ada fenomena solfatara dan fumarola. Tapi kalau Helatoba itu bukan bagian dari Gunung Toba, berarti ya itu bukan indikasi dari Gunung Toba masih aktif. Nah, pertanyaannya itu, apakah Helatoba itu bagian dari Gunung Toba atau bukan? Soalnya yang paling dekat fenomena vulkanik berupa solfatara dan fumarola itu ya di Helatoba itu. Begitu jawabannya. Kalau pusing pikir sendiri.
Next, dari @fikran_dwi4844. Mas, apa benar di daerah Wonogiri dan Gunung Kidul itu di bawah tanahnya banyak minyak? Wonogiri dan Gunung Kidul itu termasuk cekungan Jawa Timur Selatan. Apakah ada banyak minyaknya dan gas alam? Sampai saat ini belum diketahui apakah wilayah tersebut banyak mengandung minyak atau gas alam. Belum diketahui. Yang sudah terbukti itu Jawa bagian utara, kayak misalkan Grobogan, Blora, Cepu, Bojonegoro, Tuban, jelas mengandung banyak minyak. Kalau di Jawa Selatan kayaknya eksplorasinya belum begitu banyak. Mungkin ya ditunggulah nanti apakah ada eksplorasi untuk mengetahui daerah sana mengandung minyak bumi atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Dari @arexwar2635. Min mau tanya, apakah bisa terjadi tabrakan 3 lempeng sekaligus dan dampaknya seperti apa? Juga, apakah ada contohnya, Min? Terima kasih. Coba lihat di Papua Nugini itu ada namanya Solomon Sea atau Laut Solomon. Itu yang di bagian lautan dalamnya itu termasuk bagian dari Solomon Plate. Cari Solomon Plate. Nah itu di sekitar situ ada 3-4 lempeng tektonik yang mengitari. Makanya Papua itu bagian timurnya itu termasuk lempeng tektonik yang sangat rumit. Di sekitar lempeng itu gunung apinya itu melingkar bisa dikatakan, kecuali yang bagian tenggara ya, karena itu pelebaran lempeng samudera. Ya sangat tergantung. Kalau seperti Solomon Sea Plate bentuknya itu subduksi ya, di sekelilingnya muncul banyak gunung api. Tapi kalau misalkan transform dan lain-lain ya tidak selalu muncul gunung api, tergantung kondisinya sih. Kurang lebih seperti itu. Nice, next. Dari @rbriprawira474. Mas, apakah benar Bandung dulu adalah bekas danau purba ya? Bandung itu termasuk cekungan Bandung. Kalau di geologi itu cekungan Bandung. Apakah Bandung itu dulunya danau purba? Saya belum menemukan literatur yang cukup kuat ya mengenai Bandung. Apakah memang benar dulunya adalah danau purba? Saya baru menemu itu, kalau nggak salah ada riset dari Belanda, tapi itu lama sekali, tahun 1994, yang menjelaskan geokronologi cekungan Bandung. Kalau misalkan Bandung itu danau purba, kemungkinan harusnya ada riset yang menjelaskan kalau ditemukan di Bandung itu lapisan misalkan lempung hitam, itu biasanya asosiasinya dengan lingkungan air seperti mulai dari rawa atau danau. Nah, apakah di wilayah Bandung itu ada lapisan geologi berupa lempung hitam? Nah, itu belum tahu. Kalau belum ada riset yang kuat, saya nggak berani ngomong seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nice, next. Dari @retnoagernio. Min, aku sudah subscribe. Oh iya, BTW, kalau Gunung Merapi apakah cocok untuk mendaki gunung dan pasang bendera di Gunung Merapi? Sangat cocok sekali. Silakan mendaki Gunung Merapi, nanti sampai puncak, duar, meletus. Sip. Merapi kok didaki, nggak ada yang lain apa? Ya, janganlah, mau bunuh diri atau gimana Anda ini? Udah gitu aja. Terima kasih yang udah nonton, udah komen dan subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.